Oke, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya? Ya, hari ini adalah hari yang luar biasa dahsyat. Hari ini bergabung dengan kita ada Bu Ana, jauh-jauh dari Sydney. Hari ini ya beliau ini adalah pribadi yang sangat luar biasa. Hari ini menyempatkan waktu untuk ada di interview ini dalam program Help Me Out. Nah, Bu Ana boleh sedikit memperkenalkan diri. Beliau ini selain daripada seorang yang aktif pelayanan, dia juga seorang pengurus inti dari New Hope yang baru. Ya, mungkin sedikit aja Bu Ana perkenalkan diri, aktivitasnya apa aja. Oke, terima kasih Yansen. Salam kenal juga buat teman-teman yang lain yang mendengarkan acara ini. Nama saya Ana, seperti yang tadi dibilang. Saya tinggal di Sydney saat ini di Australia bersama dengan suami dengan kedua anak. Sudah lama tinggal di sini, sudah pelayanan juga di sini di gereja, dan hati saya selalu kepingin selalu terlibat di dalam pelayanan ya, dalam menolong orang gitu. Dan tahun lalu dipertemukan gitu dengan Yansen, dengan visi-visi untuk New Hope ini gitu, dan sepertinya ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan gitu ya di antara kami, sehingga pada waktu diminta untuk terlibat, saya langsung setuju gitu, langsung mengiyakan, dan semoga akan ada hal-hal yang luar biasa, yang baik yang bisa kita kerjakan, semuanya bagi kemuliaan Tuhan tentunya. Amin. Ya. Jadi hari ini sesuai request dari Bu Ana yang jauh-jauh dari Sydney sebagai pengurus inti dari New Hope yang baru, Bu Ana hari ini akan bertanya seputar tentang New Hope. Ya, jadi kita akan simak berikut ini. Silakan Bu Ana bertanya, mari. Oke, ya. Tentunya sebagai pengurus baru dan juga untuk mungkin teman-teman ya, atau keluarga atau Bapak Ibu Saudara yang sedang menonton video ini tentu pengen tahu juga gitu, New Hope ini apa, siapa sih sebenarnya gitu ya. Jadi bisa nggak tolong Yansen ceritakan deh latar belakang dari berdirinya New Hope ini dan Yayasan Emas Pengharapan Indonesia ya. Ya, baik, oke. New Hope ini adalah lahir dari sebuah komunitas ya. Jadi memang di tahun 2014 New Hope itu lahir dari teman-teman yang berkumpul bersama, yang merasa bahwa bahasa dan latar belakang kami itu sama, yaitu mempunyai persoalan tentang keterikatan. Ya, keterikatan apapun itu. Ada keterikatan narkoba, keterikatan judi, bahkan juga minum, bahkan juga di dalam komunitas kita pada waktu itu juga ada orang yang sakit HIV/AIDS. Lalu kemudian kami menemukan hal yang sama di mana kami tidak bisa masuk di gereja. Ya, bukan tidak bisa masuk, tetapi bahasanya kami tidak bisa masuk. Sebab rasanya kurang berani untuk mengungkapkan diri kami di gereja. Lalu kemudian kami mencoba untuk berkumpul di sana, lalu kita lahir sebagai satu komunitas yang saling mendukung. Nah, di sanalah kami berkembang dan pada akhirnya kami membuat komunitas New Hope, dan pada waktu di tahun 2016 setelah jalan 2 tahun, kami merasa perlu memberanikan diri untuk mengambil tanggung jawab yang lebih karena kami dipertemukan ada orang yang pada waktu itu terikat sudah kurang lebih 11 tahun. Ya, 11 tahun tidak mampu keluar dari kecanduannya, dan pada akhirnya kami memberanikan diri untuk menyewa satu rumah, yaitu rumah singgah, di mana kami menampung dia, dan kami secara bergiliran untuk bisa merawat dia, dan akhirnya disitulah tercetus rumah pemulihan New Hope. Dan sering waktu berjalan juga di 2017, kami akhirnya diakui oleh pemerintah dan bekerja sama dengan BNN secara nasional, kami diberikan sertifikasi. Jadi itulah cikal bakal singkat lahirnya komunitas New Hope, Rumah Pemulihan New Hope ini. Kira-kira begitu. Oke, kalau nama yayasannya sendiri? Ya, nama yayasannya adalah nama Yayasan Emas Pengharapan Indonesia. Jadi sebetulnya ini inline dengan kegerakan Yayasan Emas yang ada di Semarang. Pada waktu itu kita kebingungan mencari naungan yayasan karena kami nggak ngerti bagaimana membangun sebuah yayasan. Lalu kemudian karena
diperkenalkan dengan satu hamba Tuhan yang ada di Semarang, yaitu Pak Samuel Repi, kami akhirnya berada di dalam naungannya, yaitu Yayasan Emas Indonesia. Namun mereka sangat kental dan bergerak di dalam pelayanan khusus anak-anak pemulung, orang-orang yang tunawisma, dan lain-lain. Dan pada akhirnya mereka lah yang menolong kita dan mendorong kita akhirnya untuk membuat yayasan yang sesuai dengan kegerakan kita. Maka kami menamakan Yayasan Emas Pengharapan Indonesia. Oke. Ya, bagus. Oke, lalu apa sih aspirasi dari nama New Hope? Dan juga kan ada tagline-nya kita tuh, from the trash to the cross. Nah, itu aspirasi dari mana bisa dapat itu? Ya, kalau bicara nama New Hope sendiri dan tagline-nya from the trash to the cross, sebetulnya memang dimulai dari kehidupan kami. Dulu saya juga seorang pecandu narkoba, di mana kita itu punya kehidupan yang betul-betul ada di titik yang paling suram. Sepertinya nggak punya pengharapan. Ya, apa sih sebetulnya bentuk hidup dari seorang pecandu narkoba? Saya pernah ada di titik di mana itu seperti zombie. Ya, zombie itu ya nggak ada hal yang lain dikerjakan, hanya membutuhkan satu hal, yaitu darah, kira-kira begitu, yaitu makanan, yang selalu kelaparan. Dan memang zombie itu seperti seorang pecandu narkoba, bangun tidur harus cari narkoba, nggak ada yang lain. Harus cari narkoba dengan keadaan apapun, ada uang atau tidak ada. Yang pasti harus dapat, sehingga bisa nyolong, bisa copet, ya, bisa minta uang sama orang lain, nggak punya masa depan, ya, nggak punya teman, nggak punya kehidupan sama sekali. Jadi nggak ada harapan sama sekali. Jadi rasanya kita sangat sering sekali disebut sebagai sampah masyarakat. Jadi kalau di Indonesia itu ada ada label yang diberikan kepada pecandu, yaitu sampah masyarakat. Makanya seperti sampah kita, tetapi karena kami bangkit, karena kami berharap bahwa orang-orang yang ada di dalam New Hope ini bisa mempunyai harapan, maka disebutnya New Hope. Jadi sebuah pengharapan yang baru, from a trash to the cross, dari sampah menuju kepada salib Kristus. Hanya karena ketika kita dekat kepada salib, maka di situ ada pengharapan. Maka dengan kondisi yang sekarang, kami sangat yakin sekali bahwa di mana kami ada di dalam rumah pemulihan New Hope, kami selalu menghadirkan sebuah pengharapan yang baru bagi orang-orang yang terikat. Dan ketika mereka berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, mereka pasti dilepaskan dan mengalami sebuah trauma. Ya. Dan ayat firman Tuhan yang kami percayai dan sampai hari ini kami pegang adalah Efesus 5 ayat 8, di mana firman Tuhan berkata bahwa kita dulu adalah dari kegelapan sekarang menuju kepada terang. Memang kita hidupnya di dalam kegelapan, tetapi kita sudah dalam terang, dan kita sudah disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, kira-kira seperti itu, Bu Ana. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, apa nih yang membuat New Hope ini berbeda dengan program-program lain atau rumah pemulihan lainnya? Apa yang membuat New Hope berbeda? Ya tentu saya percaya New Hope itu berbeda dengan tempat yang lain. Ya, sekalipun kami nggak bisa mengatakan bahwa tempat kami yang terbaik, rumah pemulihan kami yang terbaik, tetapi kami yakin satu hal, bahwa di tempat kami ada perbedaan yang cukup signifikan dengan lembaga yang lain. Ya, nah saya percaya bahwa begini, ada orang yang ketika dia dirawat di satu lembaga rehabilitasi dia nggak bisa sembuh, tetapi ketika ada di tempat kami ternyata dia sembuh. Juga sebaliknya, mungkin di tempat kami juga dia belum tentu sembuh, tetapi di tempat lain dia bisa juga sembuh. Ya, tapi saya percaya bahwa signifikan itu berbeda, karena di dalam setiap rumah pemulihan tentu ada atmosfer yang Tuhan sudah tetapkan. Ada visi Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan, ada panggilan, bahkan ada tangan Tuhan dan hati Tuhan di setiap lembaga rehabilitasi. Oleh sebab itu yang membuat kami yang semakin berbeda, kami meyakini satu hal, bahwa ketika kami menghadirkan rumah, di mana rumah itu penuh dengan kekeluargaan, di dalam rumah itu ada hal yang di mana kami mementor mereka,
sehingga kami tidak membangun tembok-tembok, ya. Lalu kemudian dalam New Hope itu kami beraktivitas secara boleh dikatakan 80% kami kebanyakan di luar. Jadi aktivitas kami itu justru di outdoor. Kami tidak membangun fasilitas kolam renang, ya, mungkin tidak seperti rehabilitasi yang lain, ya, mungkin ada kolam renang, mungkin ada basket, mungkin ada fasilitas yang sangat lengkap dan besar sekali. Tapi enggak, kalau di kami satu rumah, ya, rumah yang sangat kental sekali dengan kekeluargaan, di mana kami beraktivitas keluar. Kami masih boleh keluar, kami bawa mereka bersama-sama, boleh ke mall, boleh pergi berenang, badminton, bahkan ke mall, nonton, dan lain-lain. Ke pelayanan, ibadah, ke gereja, ya itu rata-rata dilakukan di luar, kecuali lagi doa malam, lagi istirahat, dan lain-lain. Tentu mereka tidak boleh pergi sendiri-sendiri, harus dikawal bersama para mentor. Nah, itulah yang membuat kami percaya bahwa pada akhirnya mereka membutuhkan sebuah wadah komunitas. Mereka tidak dikurung, mereka merasa inilah keluarga mereka, kami mencoba menghadirkan komunitas yang sehat bagi mereka, sehingga ketika mereka selesai program nanti, mereka sudah menemukan bahwa mereka punya keluarga. Mereka nggak kebingungan lagi, mencari lagi mana keluarga mereka, mana teman-teman mereka, mana komunitas baru mereka. Jadi selama mereka ada di dalam, mereka sudah mendapatkan itu duluan. Jadi saya rasa itulah yang membuat kami cukup berbeda dengan lembaga yang lain. Oke, bagus. Oke, lalu siapa sih sebenarnya sosok Jansen Linanda ini nih? Bisa cerita latar belakangnya? Ya, kalau bicara tentang pengalaman, ya, mungkin saya bisa sedikit cerita tentang pengalaman yang membentuk hari ini minimal apa yang memang saya kerjakan itu sesuai dengan apa yang menjadi pengalaman saya dulu. Saya adalah seorang pecandu narkoba yang di tahun 90-an itu disebut tahun The Lost Generation, di mana ada begitu banyak anak-anak muda yang terhilang di Indonesia, ya, khususnya karena tahun 90-an narkoba itu masuk secara masif ketika tahun 90-an itu. Dan jujur pada waktu itu banyak keluarga yang tidak siap menghadapi itu, sehingga banyak anak-anak muda, banyak anak-anak mereka yang tiba-tiba pakai narkoba begitu saja, ya, dan sangat booming sekali di tahun 90-an. Dan saya terikat yang disebut putau heroin itu selama kurang lebih hampir 8 tahun, ya, di mana saya harus putus sekolah, di mana saya harus keluar dari rumah, diusir dari rumah, di mana saya pernah juga ada di titik terendah, saya pernah nyopet juga, maling juga, dan itu paling parah dalam titik terendah hidup saya. Bahkan pada akhirnya saya menyerahkan diri di tahun 2004, saya masuk ke sekolah Alkitab dan di sana saya dipulihkan Tuhan. Ya, saya belajar satu hal bahwa tanpa kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, maka rasanya tidak mungkin saya hari ini bisa berubah hanya karena anugerah Tuhan. Hanya karena saya betul-betul hari itu diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan, maka hari ini saya bisa ada. Dan itulah yang saya pikir bahwa New Hope harus mempunyai landasan pelayanan seperti itu. Kira-kira begitu, Bu Ana. Oke, that's good. Oke, lalu yang terakhir, what's next from here? Jadi apa nih ke depannya? Tentu kami baru memulai, ya, kalau bicara tentang apa yang selanjutnya yang harus dikerjakan. Saya percaya bahwa visi yang besar mempunyai tanggung jawab yang besar. Tentu kalau mempunyai tanggung jawab besar, kita butuh orang-orang yang juga mempunyai hati yang sama, yang seperti Bu Ana juga bersama-sama dengan kami. Dan saya bersyukur ada seperti Bu Ana dan bersama teman-teman yang baru untuk melanjutkan visi ini. Dan saya mempunyai gambaran sih seperti Bu Ana bahwa ketika kami bersama teman-teman, ya, tentunya New Hope ini bersama dengan komunitas kami bangun bersama, bukan hanya saya sendiri, di dalamnya ada beberapa teman-teman juga. Kami merasa bahwa New Hope ini bukan hanya berdampak secara besar, tetapi New Hope harus berdampak secara banyak. Kira-kira begitu. Artinya begini, harapan kami adalah New Hope itu bisa banyak di beberapa tempat itu ada.
Di Indonesia ini, kalau kita lihat, kita sangat prihatin sekali dengan lembaga rehabilitasi yang sangat terbatas. Ya, bahkan BNN di pemerintah sudah menyatakan bahwa kita sangat kekurangan rehabilitasi. Tahu nggak, di masa pandemik ini, Bu Ana, ada 70% peningkatan pemakai narkoba di masa pandemik ini. Ya, katakanlah 2 juta pengguna narkoba. Ketika pandemik ini terjadi karena mereka semua di rumah, stres, depresi, akhirnya penggunaannya meningkat. Ya, para pecandu itu melonjak sekarang 70%. Dan sangat mengerikan sekali. Yang tadinya kekurangan lembaga rehab, sekarang malah kita masih boleh dibilang krisis dari lembaga rehabilitasi ini. Jadi saya pikir setiap kota itu harus mempunyai lembaga rehab yang cukup baik, ya, rumah pemulihan yang menghadirkan kasih di dalamnya, yang memang berakuntabilitas, yang memang betul-betul punya hati Tuhan, bukan hanya di kota besar. Ya, maaf kata, kita bisa menemukan rehab di kota-kota besar dengan fasilitas yang hebat. Jujur ya, Bu Ana, rehab itu berkonotasi sangat mahal. Sangat mahal. Bagaimana dengan orang yang miskin? Mereka orang yang sederhana pengen sembuh, mungkin mereka tinggal di daerah Kalimantan, di daerah-daerah Jambi mungkin, di daerah yang di sana, di dalam di sana, yang bukan di Jakarta, mereka pengen sembuh, tapi nggak punya dana untuk masuk rehab, nggak punya dana untuk pergi ke Jakarta untuk berobat. Apa yang terjadi? Ya akhirnya tenggelam begitu saja. Dan disinilah kami merasa bahwa terdorong untuk membuat sebuah rumah singgah yang sangat ekonomis, sangat murah. Kalau ditanya, boleh gratis nggak? Boleh gratis. Tentu secara kita proses dari konseling, proses dari kita deal, bagaimana kita mengaturnya. Boleh nggak gratis? Boleh. Sesuai dengan kemampuan, boleh nggak? Boleh. Nah, oleh sebab itu kami mencoba tidak menjadi besar secara fasilitas. Kami hanya rumah yang memang isinya tidak banyak, mungkin hanya maksimum 8 binaan dengan konselor 4 sebagai mentor yang terus mengawasi mereka. Tetapi kami berharap dengan yang kecil ini kita bisa banyak, di beberapa kota itu ada. Dan tentu visi ini harus dikerjakan secara massal, ya, artinya perlu banyak orang yang menanganinya. Memang uangnya juga perlu juga, tetapi saya rasa lebih dibutuhkan adalah orangnya yang mempunyai hati yang sama. That's why saya pikir kita akan menuju ke sana, bahwa Indonesia ini ada sekarang 32 provinsi, ya, bukan 27 lagi, 32 ya kalau saya tidak salah. Harus ada di beberapa kota, dan New Hope baru ada di Jakarta. Jadi harapan saya dengan kerjasama dengan tim, dengan pengurus yang ada, kita bisa membuat minimal 5 tempat New Hope ada di. Itu rasa-rasa yang kita akan menuju ke sana sih, Bu Ana. Oke, that's good. Ya. Oke. Terima kasih untuk penjelasannya, untuk waktunya. Ya. Ini luar biasa. Nanti bisa kita lanjutkan dengan video-video yang berikutnya, ya, di mana sudah banyak hal-hal baru yang sudah dikerjakan oleh New Hope, ya. Oke. Ya, thank you banget Bu Ana buat hari ini. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, kiranya jadi berkat buat kita semua, ya. Ya, baik. amin. Terima kasih.